Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah peradaban Islam dalam ranah sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini Salsa akan membahas dari rangkuman makalah yang dibuat oleh Muhammad Rizky Ramadan, Muhammad Sayyidin Panotogomo, dan Halimatus Sa'diyah. Tak lupa kita sapa dosen tercinta kita, Dr. Haji Fadil MAG. Yuk simak pembahasan Salsa berikut ini. Cekidot. Nah, adapun pokok pembahasan yang pertama yakni tentang dakwah Rasulullah SAW dalam periode Makkah dan Madinah. Perlu diketahui nih guys, bahwa Rasulullah telah berdakwah kurang lebih 20 tahun, 2 bulan, 22 hari, sehingga dibulatkan menjadi 23 tahun. Dengan rasa sabar dan tawakal, Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Nah, pada periode dakwah Rasulullah di Mekah, dalam 3 tahun awal pada masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi nih guys. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Nah, adapun orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu dikatakan sebagai asabiqunal awalun. Adapun tujuan Rasulullah mengedepankan dakwah secara sembunyi, yang pertama agar penduduk Mekah tidak terkejut dengan sesuatu yang baru datang ke tengah-tengah mereka. Yang kedua, agar fase dakwah tersebut memberikan waktu untuk munculnya para penolong-penolong Islam. Namun setelah itu, turunlah wahyu surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pun melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, tahu gak sih guys, mula-mula Rasulullah itu melakukan dakwah secara terang-terangan dengan memanggil keluarga Bani Muthalib untuk datang ke rumahnya. Namun walaupun sampai diulang ajakan tersebut sebanyak 3 kali, keluarga Bani Muthalib tidak ada yang bangkit untuk membaiat Rasulullah. Hanya Ali bin Abu Thalib yang bangkit seraya menyodorkan tangan beliau kepada Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah menerima baiat atau janji dari Ali bin Abu Thalib. Kemudian ada juga undangan terbuka untuk kaum Quraisy untuk melakukan syahadat, tetapi karena kesombongannya mereka enggan melakukan dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, singkat cerita nih guys, lambat laun jumlah pengikut Rasulullah SAW semakin banyak, sehingga memunculkan kecurigaan di keluarga terkemuka Mekah yang saat itu masih Arab jahiliyah, dan akhirnya timbullah penyiksaan pada kaum yang mengikuti ajaran Rasulullah tersebut guys. Nah, lanjut nih guys, metode dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turun mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya. Nah, Rasulullah juga menciptakan persaudaraan baru antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang pada permulaannya mempunyai kekuatan dan yang sebagian memiliki persaudaraan nasab. Di antaranya hal tolong-menolong dan lain-lainnya. Ini menurut A-Shalabi 2003. Nah guys, yang selanjutnya nih, Rasulullah juga melakukan perjanjian dengan masyarakat Yahudi, Madinah Perjanjian atau undang-undang di
kenal sebagai Piagam Madinah yang ditulis pada tahun 123 Masehi, bertujuan untuk menjalani hubungan antara kaum muslim dan golongan Yahudi penduduk Madinah. Yang selanjutnya nih, Rasulullah juga membangun perantara sosial dan pemerintahan. Yang kita tahu, Madinah memiliki sebuah permusuhan besar di dalamnya, yakni masalah suku Aus dan suku Khazraj yang mengancam keamanan rakyat kecil dan mendukung timbulnya permasalahan eksistensi Madinah. Maka dari itu Rasulullah menghadirkan Islam untuk menyatukan kedua suku tersebut. Nah, pokok pembahasan kedua yakni tentang pola kepemimpinan Rasulullah. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Pola kepemimpinan Rasulullah SAW yang pertama meliputi demokrasi. Beliau mendidik para sahabat untuk mempersiapkan menjadi pemimpin pengganti beliau dan membiarkan mereka, para sahabat, mengembangkan diri tanpa khawatir tersaingi. Tidak mewasiatkan seorang menjadi putra mahkota, menyerahkan pengganti sepenuhnya kepada umat atau rakyat, terbuka terhadap kritik-kritik rakyatnya, dan mendengar pendapat orang lain. Nah nih guys, yang kedua, persaudaraan dan kebebasan terhadap non-muslim. Di sini terlihat sekali bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang pemimpin yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Rasulullah membangun persaudaraan antara umat Islam, Muhajirin, dan Ansor, memberikan kebebasan terhadap non-muslim dalam beragama, prinsip ukhuwah Islamiyah, Bashriyah, dan Watoniyah. Nah nih guys, Rasulullah juga menerapkan musyawarah atau menyelesaikan masalah dengan musyawarah dengan para sahabat dan umat. Rasulullah juga mempunyai sifat publik, yakni memberikan keteladanan kepada umatnya, komunikasi yang baik dan efektif, dekat dengan umat dan rakyatnya, serta memotivasi, juga mampu memengaruhi orang lain, memiliki akhlak, etika, dan moral yang baik. Maka tidak salah lagi bahwa Rasulullah merupakan pemimpin suri tauladan yang baik bagi kita semua. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yakni pembentukan masyarakat Madinah. Nah, kondisi Madinah sebelum Islam masuk. Yang pertama dari sisi letak negeri Madinah, letak dan tempat berada di wilayah Jazirah Arab dan terletak di sebelah utara Mekah. Yang kedua, mata pencaharian dengan hasil pertanian. Karena tanah yang subur, hasil utama yakni buah kurma dan anggur. Dengan berdagang dan menjual hasil pertanian dan juga hasil karya tangan dari hasil perindustrian. Yang selanjutnya yakni tentang kondisi masyarakatnya. Pada bidang agama, masih mengikuti syariat Nabi Ibrahim, kemudian menjadikan Ka'bah sebagai kiblat atau bangunan yang suci, juga masih menganut agama syirik sebelum Islam masuk bidang sosial dan budaya, juga mendapatkan julukan bangsa jahiliyah sebelum Nabi diutus. Nah, yakni selanjutnya pada bidang politiknya masih sangat kotor dan merusak sebelum Nabi datang. Nah, di sana juga terdapat beberapa perang, di antaranya Perang Samir, Fari, Hatib, Fijar pertama, terus Fijar kedua, dan Bu'ats. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan dapat yang saya simpulkan dari materi pada hari ini. Semoga dapat difahami dan dimengerti bagi kita semua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.